Sobat Untidar, jumpa lagi di podcast Sareng Ngobrol Santai bareng Untidar bersama saya Imel Firdani. Dan Sobat Untidar, dunia perfilman akhir-akhir ini menjadi dunia yang sangat digemari oleh kalangan muda. Dan untuk hal itu, Universitas Tidar khususnya di program studi ilmu komunikasi selalu menggalakkan acara secara rutin yang digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pemuda-pemuda yang ada di Universitas Tidar untuk menggali potensinya di bidang perfilman. Dan sekarang saya telah bersama salah satu narasumber yang sangat luar biasa karena beliau menjadi sutradara suatu film yang diadakan pada acara sinematografi 2024 pada bulan Juni kemarin. Dan langsung aja kita perkenalan kepada narasumber kita. Oke. Halo, gimana Mas kabarnya hari ini? Mungkin bisa perkenalan ke Sobat Untidar yang ada di rumah nih Mas, siapa namanya, terus program studinya ilmu komunikasi ya tentunya. Nah itu angkatannya mungkin dari angkatan berapa, semester berapa, dan sebagai apa dalam film best film pada film Sabung yang menjadi film terbaik ya di acara sinematografi 2024 ini. Oke, halo teman-teman, saya Tegar Taqiyuddin, saya dari jurusan Prodi Ilmu Komunikasi Untidar, angkatan saya dari 2021, dan saya di film Sabung ini menjadi sutradara. Kebetulan film Sabung dari kami, BC Production itu menjadi best film di acara screening sinematografi Ilmu Komunikasi 2024. Begitu Kak. Tadi produksinya apa tuh Mas? ABC Production. ABC Production. Kalau boleh tahu untuk film Sabung ini kan genrenya action ya? Iya. Kalau aku lihat dari filmnya kemarin sebelum aku melakukan podcast ini kan aku udah review dulu nih Mas filmnya. Nah, kenapa mengambil genre action dalam film Sabung ini? Oke, untuk genrenya sendiri karena kita ini adalah tugas mata kuliah, jadi dari kelas saya sendiri itu di random Mbak. Oh berarti itu. Jadi kebetulan kita dapatnya action, dan Sabung ini karena memang kita ya ada Sabung itu kan maksudnya ada perkelahian dan lain sebagainya itu, jadi kita ambilnya juga action. Oke. Berarti Sabung ini kan film action di mana di dalam perfilman tersebut itu banyak adegan berantem nih Mas. Yeah. Nah mungkin untuk moral value-nya apa? Untuk moral value-nya mungkin saya ceritakan sedikit ya tentang boleh Mas. Sabung. Jadi Sabung itu kan bercerita tentang ada dua geng di sebuah perkampungan, dan mereka terlibat pertikaian karena adanya sabung ayam di daerah tersebut. Nah mereka bertikai karena ada salah satu ayam petarung milik geng, kita nyebutnya geng Brikele, itu hilang. Oke. Nah mereka bertarung sampai dari kedua belah pihak itu ada yang meninggal. Gitu. Nah mungkin moral value-nya yang ingin saya sampaikan di sini itu terkait dengan fenomena judi ya Mbak di sekarang ini kan lagi marak-maraknya. Bener banget, apalagi judi online sekarang udah serba digital ya, dan sangat banyak sekali. Terkait dengan judi online itu kan dampak buruknya sangat banyak banget sih Mbak. Mulai dari kita jadi emosi, jadi apa, dan korbannya itu nggak cuma diri kita sendiri, cuma jadi lebih ke orang-orang di sekitar kita juga kena dampaknya gitu. Jadi mungkin moral value-nya seperti itu sih Pak, dampak buruk dari judi. Oke, berarti memberikan informasi kepada masyarakat umum untuk jangan sampai deh untuk bisa melakukan tindakan berjudi, karena itu dampaknya bukan cuma ke diri kita sendiri, cuma di lingkungan sekitar juga gitu ya Mas. Oke. Sangat relate dengan keadaan sekarang berarti ya Mas. Kan sekarang banyak sekali kayak judi online, slot gitu ya. Itu lagi marak-marak banget. Iya, dan itu karena gini sih Mas, kalau judi online tuh karena mudah diakses gitu ya. Iya. Kemudahan internet. Iya, kemudahan internet, sekali klik langsung dapat. Padahal itu dampaknya besar sekali dan ketergantungannya itu sangat tinggi, dan cuman orang-orang yang bodoh yang melakukan kegiatan judi online, karena dimanapun yang kaya kan bandarnya ya. Sebenarnya kita kaya di awal cuman marah di akhir gitu. Berarti moral value-nya itu ya Mas. Oke. Untuk syutingnya sendiri dilakukan di mana dan juga berapa lama nih Mas? Kalau lokasi syutingnya kita itu ada di daerah Magelang Selatan,
itu sebenarnya kita juga cukup riskan di situ karena daerah rawan, dan karena itu juga kita coba memungkinkan produksinya kita itu seefisien mungkin. Kita kira-kira kemarin itu sekitar 6 hari, efektif di 6 hari sih Kak. Oh efektif, berarti cukup singkat ya, dengan waktu 6 hari bisa membuat suatu film ya Mas. 2 episode lagi, kayak 2 series kan? Iya betul. Kalau boleh tahu, tadi dikatakan daerah rawan, mungkin bisa diceritakan sedikit daerah rawan seperti apa nih Mas? Nah, kalau di daerah Magelang Selatan ini, yang khususnya daerah untuk film ini, itu terkenal akan ya kayak tawuran, kenakalan ya pemuda-pemuda di sana gitu, kayak ada premanisme dan lain sebagainya, seperti itu sih. Jadi kalau buat teman-teman di Untidar, buat teman-teman kami yang ABC Production itu cukup khawatir kalau terjadi hal seperti itu. Berarti itu daerahnya merupakan daerah yang rawan tindakan-tindakan jahat seperti premanisme gitu ya? Iya, seperti itu. Memang di sana masih ada preman-preman Mas? Masih sih Mbak. Kebetulan kemarin saya menemui ketika syuting itu ada kejadian kita didatengin sama preman. Itu kejadian mungkin sekitar pukul 10 malam, karena kita ada jadwal di jam 10 malam. Kemudian karena kita itu di pinggir jalan ya Mbak, kita ada set lokasinya itu kayak sebuah base camp gangster gitu. Ada properti senjata, ada properti botol-botol miras gitu. Nah, ada preman lewat, dia itu udah kondisinya mabuk terus nyamperin kita, dikiranya kita itu mau tawuran seperti itu. Jadi dia marah-marah, dia udah sampai ngeluarin peso dan segala macam lah. Pokoknya udah marah-marah terus. Itu berapa orang? Itu cuma 1 orang, kebetulan cuma 1 orang. Oh kebetulan cuma 1 orang, cuma dalam keadaan mabok ya, dan pakai senjata tajam, betul? Betul. Oke, nah itu untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu, kemarin yang dilakukan tuh apa? Kemarin untuk mengantisipasi sih, karena kita juga resmi dari Untidar ya, dari program studi, kita coba hubungin ke Babinsa. Jadi minta tolong diawasin gitu, untuk dijaga. Seperti itu sih Mbak untuk penanganannya. Berarti itu pentingnya melakukan perizinan ketika akan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Apalagi kita kan berbau sivitas akademika kan, pasti dilindungi jika kita melewati sistematika yang benar gitu ya Mas. Oke, dilanjut nih Mas, buat aktor-aktor di film Sabung nih. Nah mungkin Sobat Untidar yang ada di rumah, ada yang belum pernah melihat film Sabung, itu bisa lihat di YouTube di mana Mas? YouTube boleh search aja di ABC Production. Oke. Atau ketik aja Sabung ABC Production, itu pasti muncul. Oke, nah itu kan bisa dilihat nih Mas, buat aktor-aktor pemainnya tuh keren-keren banget, kayak natural, seperti layaknya mereka tuh mendalami peran menjadi seorang preman tuh. Nah, cara mendapatkan aktor-aktor tersebut itu dari mana Mas? Atau dari umum, atau kita memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di universitas, atau bagaimana, dan sistematika pemilihannya gimana supaya bisa mendapatkan aktor-aktor yang keren seperti itu? Oke, untuk aktor sendiri kebetulan kita pakai dari teman-teman kita sendiri ya Mbak. Nah, awalnya itu kita bikin dulu nih karakternya mau dibikin seperti apa, personanya mau seperti apa. Nah, lalu dari kita teman-teman ABC itu coba seleksi dari teman kita itu siapa sih yang kira-kira karakternya seperti ini. Seperti misal katakanlah karakter utama kita itu kan Londo, karakternya marah, mukanya beringas dan lain sebagainya itu. Kita kebetulan ada teman yang memang personanya seperti itu, dan karakter di kehidupan sehari-harinya memang seperti itu. Jadi untuk pendalaman karakternya lebih gampang lah Mbak di situ. Oke, berarti memanfaatkan dari teman-teman sekitar. Mahasiswa Untidar berarti ya? Itu kebetulan mahasiswa. Mahasiswa Untidar semua. Nah, untuk menjadi suatu film yang terbaik nih dalam acara sinematografi 2024 Prodi Ilkom, sebenarnya nyangka nggak sih Mas menjadi film yang terbaik pada acara itu? Kalau dibilang nyangka atau nggak nyangka, sebenarnya nggak nyangka sih Mbak, karena dari awal saya sendiri sudah nggak ada ekspektasi terlalu tinggi sama film ini, karena dengan waktu yang menurutku terlalu mepet, dan juga dari teman-teman Ilkom juga kan banyak juga yang memang sudah pro lah di bagian sinematografi gitu. Nah, tapi dari teman-teman ABC Production itu selalu berusaha yang terbaik lah. Kita solid berarti ya. Kita push terus sampai
benar-benar ini bagus, baru kita udah berani untuk nampilin ke screening itu. Oke. Kalau untuk peran sendiri nih Mas, sebagai sutradara itu sebenarnya ngapain aja? Mungkin Sobat Untidar yang ada di rumah kayak ada yang pengen jadi sutradara besok kalau misal ada acara seperti itu lagi. Mungkin tupoksi dari sutradara itu sebenarnya apa? Tupoksi dari sutradara yang paling utama sebenarnya adalah untuk memberikan ini ya Mbak, visual dari sebuah ceritanya sendiri ya. Jadi dari sutradara itu visual dari film ini mau dibikin seperti apa, mungkin dari set lokasinya, terus dari pengambilan gambarnya mau seperti apa, terus dari karakternya juga mau seperti apa. Kita harus juga bisa direct si talent kita biar dia bisa mendalami karakter, seperti itu sih Mbak. Kalau dari tema itu dari keseluruhan atau yang utama dari sutradara itu Mas? Kalau dari keseluruhan itu dari sutradara. Oh, berarti Sabung itu juga dari sutradaranya. Berarti sutradara itu harus mengetahui intinya terlebih dahulu baru nanti menularkan ke tim-timnya gitu ya? Harus. Oke. Untuk ini kan jadi sutradara nih Mas. Sudah yang beberapa kali atau juga pertama kali pengalamannya? Kebetulan ini baru pertama kali sih Mbak. Baru pertama kali tetap filmnya udah menjadi best dalam waktu estimasi 6 hari ya efektifnya untuk produksi 6 hari. Editingnya? Untuk kalau dari pra sampai pasca itu di 3 sampai 4 bulan sih Kak. Oke, berarti kita lama di persiapannya. Berarti sebanding dengan persiapan ya Mas untuk menjadi suatu film yang terbaik nih. Mungkin nih Mas, untuk fakta-fakta unik lain selain yang tadi disamperin preman waktu persyutingan, ada lagi nggak nih? Mungkin dari tim atau dari talent atau dari mana aja nih Mas, bebas? Mungkin ini sih Mbak, kalau tadi kan disamperin sama preman ya? Iya. Kalau yang ini kita disamperin sama polisi. Sama polisi? Tadi sama preman, sekarang sama polisi, kenapa? Ya. Padahal kita udah ada izin ke Babinsa, cuma karena kan di Magelang ada polisi yang muter gimana kalau kita ini cuma bikin film gitu. Nah, alhamdulillahnya mereka mengerti dan mengizinkan. Gitu. Oke. Harapan dari adanya ini Mas, kalau harapan dari adanya film Sabung ini buat teman-teman atau masyarakat di luar tuh apa? Mungkin harapannya buat film Sabung ya, buat teman-teman itu biar jadi kayak sebuah semangat baru sih Pak. Jadi biar teman-teman itu meskipun dengan waktu yang terbatas, budget yang terbatas, tapi harus terus-terusan buat push dirinya sendiri biar bisa bikin sesuatu yang baik gitu, buat sesuatu yang bagus. Oke, berarti tadi moral value-nya yang pertama, jangan sampai kita terjumus ke hal-hal yang buruk seperti judi, karena judi berdampak bagi diri kita sendiri dan juga masyarakat. Yang kedua, berarti pentingnya untuk menjalankan suatu kegiatan sesuai dengan sistematika yang benar, gitu. Yang ketiga, berarti yang terakhir apa? Yang terakhir biar bikin semangat teman-teman. Oke, untuk membuat teman-teman semangat dalam membuat misal karya atau apa, itu harus totalitas lah. Iya, berarti yang terakhir yaitu totalitas. Iya. Oke. Dan mungkin Sobat Untidar, dari podcast kita pada hari ini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, kita jangan sampai terjerumus di hal-hal yang menyesatkan seperti contohnya judi, karena tidak dapat dipungkiri ya Mas, untuk zaman sekarang bahkan di kalangan mahasiswa pun mungkin banyak ya Mas yang melakukan judi kayak gitu, karena itu suatu hal yang mudah untuk dilakukan untuk mendapatkan uang, padahal itu haram dan nanti untuk efek jangka panjangnya itu bukan membuat kita semakin kaya, bahkan membuat kita semakin miskin. Itu mungkin yang perlu di-underline buat kita ya Mas. Ya. Terus yang kedua, berarti kita harus melakukan suatu kegiatan itu sebisa mungkin sesuai dengan sistematikanya gitu. Supaya nanti kalau misal ada hal-hal yang tidak terduga seperti didatangi preman dan juga didatangi polisi, itu kita udah punya backup-nya gitu ya Mas. Ya. Terus yang keempat yaitu supaya kita itu selalu semangat dalam menciptakan karya dan juga totalitas. Begitu ya Mas. Oke. Dan mungkin Sobat Untidar, itulah podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita bermanfaat bagi Sobat Untidar dan Sobat Untidar yang masih belum tahu nih apa sih sebelumnya film Sabung yang menjadi film terbaik di sinematografi 2024. Itu bisa langsung dikunjungi di ABC Production di YouTube. Nah, itu ada filmnya, di mana filmnya itu menceritakan tentang genre action
dengan perkelahian Iya. gara-gara ayam gitu ya. Antara Dua gara-gara geng ayam. gara-gara ayam dan salah satunya menjadi meninggal. Begitu ya, Mas? Oke, mungkin Sobat Unidar, itulah podcast kita pada hari ini. Semoga podcast kita bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.